Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang belajar, ingatan, dan amnesia dari mata kuliah Biopsikologi yang diampu oleh Ibu Gading Giovanni Putri. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu saya sendiri, Maufuria Juwita Lukman dengan NIM 1860308223256. Selanjutnya ada Muhammad Fikri Khoir dengan NIM 1860308222223. Yang terakhir ada Sekar Arum Retnopalupi dengan NIM 1860308223268. Adapun materi yang akan kami sampaikan adalah belajar, lateralisasi bahasa dan otak yang terbelah dua, ingatan, dan yang terakhir adalah amnesia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fikri Khoir. Saya akan menjelaskan tentang belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta si pencari ilmu dengan pendidik, guru atau dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Tujuan belajar menurut Sudirman itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama untuk memperoleh pengetahuan, yang kedua untuk menanamkan konsep dan keterampilan, dan yang ketiga membentuk sikap. Untuk memperoleh pengetahuan, hasil dari kegiatan belajar maka dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya seseorang, dapat juga untuk membuat kemampuan berpikirnya seseorang jadi lebih baik dalam hal pengetahuan, akan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, dan begitu juga sebaliknya, kemampuan berpikir akan berkembang melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kata lain, pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan yang dimiliki setiap individu, setiap manusia, setiap orang, itu melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Keterampilan ini berhubungan dengan hal teknis atau pengulangan, sedangkan keterampilan rohani cenderung lebih kompleks karena bersifat abstrak. Keterampilan ini berhubungan dengan penghayatan, cara berpikir, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah atau membuat satu konsep. Dan yang ketiga, membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Contohnya juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin belum ada karakter sikap yang seperti itu, dan kita belajar maka kita memiliki sikap yang lebih baik lagi. Kita memiliki inisiatif untuk membantu sesama, kepada sosial yang lain dan sebagainya. Dan jenis-jenis belajar, ada beberapa jenis belajar. Yang pertama belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, jadi secara logis dan rasional untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, jenis belajar yang kedua, belajar abstrak, yaitu menggunakan berbagai cara berpikir abstrak yang memecahkan masalah yang tidak nyata. Dan yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmani yang tertentu. Selanjutnya, yang keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima, belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik, agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, belajar pemecahan masalah, yaitu belajar sistematis, teratur, dan teliti. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu kemampuan mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek. Yang kedelapan, belajar pengetahuan, yaitu belajar pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Selanjutnya, teori-teori belajar dan pembelajaran. Ada teori pembelajaran, ada 3, yaitu teori behaviorisme, teori humanistik, dan teori belajar konstruktivisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Dan selanjutnya teori humanistik. Teori ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Itu proses dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan
lingkungannya sendiri, siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaiknya. Tujuan utamanya membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka untuk memanusiakan manusia yang lainnya. Nah, yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori ini yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konteks filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju. Teori ini mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Selanjutnya, pada lateralisasi bahasa dan otak yang terbelah dua. Lateralisasi merupakan proses pengkhususan fungsi dari dua belah otak yang terjadi karena penyebelahan menjadi dua bagian, yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Perkembangan tersebut muncul pada saat anak menginjak usia 2 tahun sampai menjelang masa pubertas, yang terjadi secara perlahan-lahan. Bahasa adalah suatu sistem kognitif manusia yang unik, dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Bahasa berarti alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa itu juga suatu sistem simbol lisan yang arbiter dipakai oleh anggota masyarakat bahasa untuk berkomunikasi. Selanjutnya, menurut Whittaker, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti. Yang pertama, unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Keterampilan bahasa seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, dan struktur linguistik atau bentuk leksikal dan gramatikal memiliki daerah khas dalam otak. Bukti kedua ialah bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Bukti ketiga ialah terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Dari pendapat di atas, menurut Whittaker, dalam Cahyono Bambang Yudi 1995 halaman 255 tersebut disimpulkan bukanlah satu gumpalan jaringan saraf memiliki tugas yang sama dalam semua bagian otak yang mendukung semua tindakan manusia. Secara garis besar juga sistem otak manusia dibagi menjadi 3, yakni otak besar, otak kecil, dan batang otak. Nah, bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Dan bagian otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks serebral. Nah, korteks serebral ini bagian yang tampak seperti gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Korteks serebral ini terbagi menjadi 2, terdiri atas 2 bagian, yakni belahan bagian otak kiri atau bisa disebut juga hemisfer kiri, dan belahan otak kanan dan bisa disebut juga hemisfer kanan. Dan hemisfer kanan ini mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual, melihat, memperkirakan, atau memahami ruang atau benda secara 3 dimensi. Sedangkan hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa di samping tentu saja proses kognitif yang lain. Saya Maufuria Juwita Lukman akan melanjutkan materi mengenai ingatan. Ingatan merupakan proses mental yang menyampaikan perkara-perkara yang telah dipelajari dan kemudian mengeluarkannya kembali sebagai tindak balas dalam situasi yang diperlukan, seperti menyelesaikan masalah dan aktivitas pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya. Ingatan boleh juga diartikan sebagai kebolehan seseorang dalam pemilihan dan penerimaan rangsangan sebagai maklumat dan pengalaman untuk disimpan di dalam otaknya. Macam-macam ingatan. Macam-macam ingatan dibagi menjadi 2, yaitu ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Durasi ingatan jangka pendek hanyalah sekitar 5-20 detik. Dengan demikian, ingatan jangka pendek mengalami rentan terhadap lupa. Sebaliknya, ingatan jangka panjang memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah gangguan ingatan. Gangguan ingatan adalah suatu ketidakmampuan dalam mengingat beberapa informasi dan perilaku. Gejala gangguan ingatan yaitu mudah lupa dan mild cognitive impairment. Gejala gangguan ingatan mudah lupa adalah gejala yang paling ringan
dan sangat sering dialami oleh banyak orang dengan usia lanjut. Sedangkan mild cognitive impairment adalah gejala yang lebih berat dibandingkan mudah lupa. Gejala ini muncul dengan mengganggu fungsi memori dan dapat dirasakan penderita. Keluhan yang biasanya dialami adalah frustasi, lambat dalam menemukan benda, dan kurang mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit yang berhubungan dengan gangguan ingatan. Yang pertama ada demensia. Demensia adalah sebuah gangguan memori yang disebabkan penurunan fungsi otak seperti daya ingat, kemampuan berpikir, memahami sesuatu hingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah Alzheimer, gangguan memori yang disebabkan oleh penumpukan protein abnormal yang menyebabkan terganggunya sel-sel saraf otak. Yang ketiga adalah amnesia, kondisi di mana seseorang mengalami hilang memori yang bersifat sementara atau permanen. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sekar Arum Retno Palupi. Amnesia terjadi akibat daripada kecederaan yang dialami otak. Kecederaan tersebut berlaku akibat hentakan di kepala, infeksi pada otak, stroke, ataupun pembedahan otak. Amnesia dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Amnesia anterograde. Amnesia anterograde adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat informasi yang baru saja diterimanya. Informasi yang seharusnya disimpan dalam memori jangka pendek menghilang. Kondisi tersebut terjadi karena kerusakan di otak mengakibatkan ketidakmampuan untuk mentransfer informasi atau peristiwa yang baru terjadi. Meski demikian, penderita amnesia anterograde masih dapat mengingat informasi dan peristiwa lama yang terjadi jauh sebelum mengalami cedera. 2. Amnesia retrograde. Amnesia retrograde adalah kebalikan dari amnesia anterograde. Mempengaruhi beberapa ingatan masa kini. Ingatan masa lalu seperti ingatan saat masih kecil dapat ikut terdampak. Orang dengan amnesia retrograde dapat kehilangan keseluruhan ingatan atau hanya sebagian dari ingatannya. Kondisi tersebut tergantung pada bagaimana tingkat kerusakan otak yang dialaminya. 3. Amnesia traumatis. Amnesia traumatis terjadi karena cedera pada kepala yang diakibatkan oleh kecelakaan, benturan, pukulan, atau jatuh dari ketinggian. Ingatan yang hilang akan bergantung pada bagaimana trauma atau kerusakan pada area otak yang dialami. Amnesia jenis ini dapat membuat seseorang kehilangan ingatan secara sementara atau permanen. Penyebab amnesia. Amnesia dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, antara lain mengalami cedera kepala, kerusakan otak, terutama area hipokampus di otak, menderita tumor otak, pernah atau sedang menjalani operasi otak, dan lain sebagainya. Berikut adalah tanda-tanda dan gejala amnesia yang umum dirasakan oleh penderitanya. 1. Menjadi sering lupa. 2. Mengalami hilang ingatan, baik ingatan jangka pendek atau panjang. 3. Beberapa penderita amnesia akan kesulitan untuk mengenali wajah dan tempat. 4. Kesulitan untuk memproses atau menyimpan informasi yang baru diterimanya. 5. Kesulitan untuk mengingat peristiwa masa lalu dan informasi yang diterima sebelumnya. 6. Sering mengalami kebingungan atau disorientasi. Terima kasih, sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.